Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-7 dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih. Pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat Alkitab. Kami tahu firman-Mu sangat luas, lebar, dan dalam. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari dengan baik, dan kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati hamba, berkati pemirsa, diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, penulis pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, berbicara konteks penulisan ayat tema ini, kita mengenal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes, yang mana dia menerima pewahyuan dari Allah sendiri pada waktu dia berada di Pulau Patmos. Dan tujuan penulisan dalam Wahyu 1 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18 ini merujuk kepada 7 jemaat. SPT Safileo, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, sampai Laodikia. Nah, pekan lalu pelajaran Sekolah Sahabat sudah menyinggung banyak tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Telah melihat bahwa bagaimana rencana keselamatan itu sudah direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kita telah melihat bagaimana Kristus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, dia mati di atas kayu salib. Dia di pelajaran Sekolah Sahabat juga memberikan pemahaman tentang arti dari kayu salib, arti dari salib. Pekan ini kita akan melihat dari sudut pandang kacamata rohani agar kita lebih mempercayai arti kematian, kebangkitan, dan kira-kira apa yang akan kita lakukan oleh karena ketika Yesus telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, berbicara tentang kebangkitan. Pelajaran Sekolah Sahabat di sini menyinggung tentang pusat iman orang Kristen itu adalah kebangkitan Kristus. Pelajaran Sekolah Sahabat Alberto Tim dia menyinggung bahwa pusat iman orang Kristen yaitu kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17 berbunyi, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Tapi kita bersyukur saudara-saudara, oleh karena kita mempunyai iman, kuasa Tuhan dan janjinya, di mana disampaikan bahwa Yesus akan dibunuh, akan dibangkitkan pada hari yang ketiga setelah kematian dari Yesus. Itu kita boleh lihat dalam Matius 16 ayatnya yang ke-21. Pekan lalu juga disinggung tentang Yesus pada waktu dia berhadapan dengan petinggi-petinggi Roma, Pilatus, Herodes, dan lain sebagainya. Dia dihakimi, dia dihajar, mengenang peristiwa Gabata yang penuh dengan darah sampai di Golgota, dan pada akhirnya berakhir yang tragis, dengan tragis. Namun ada satu hal yang luar biasa yang terjadi ketika Yesus katakan sudah selesai. Artinya kemenangan sudah menjadi bagian dari Tuhan. Perlawanan antara kuasa kegelapan dan terang sudah dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya judul pekan ini dikatakan kemenangan Kristus atas kematian. Kristus telah mati dan kuburnya disegel. Saudara-saudara, berbicara tentang kubur yang disegel, dalam Lukas 22 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, dalam Yohanes 13 ayat 26 sampai 27, saudara boleh baca itu Alkitab yang ada. Sekilas tentang iblis menghasut Yudas untuk menjual Yesus. Para imam dan tua-tua menuntut kematian Yesus. Lebih sedih lagi,
cerita berlanjut pada waktu Yesus ditangkap, semua murid-murid Yesus pada waktu itu tidak tahu kemana. Mereka lari. Nah, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada akhirnya dia mati untuk kita semua. Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, halaman 419 berbunyi, akhirnya Yesus beristirahat. Berakhirlah hari yang panjang selama ia dipermalukan dan disiksa. Ketika sinar terakhir dari matahari yang sedang terbenam menandai tibanya Sabat, Anak Allah beristirahat dengan tenang di dalam kubur Yusuf. Pekerjaannya sudah selesai, tangannya dilipat dalam damai. Ia pun beristirahat sepanjang jam-jam hari Sabat. Saudara-saudara, kisah ini berkaitan dengan hari penciptaan, di mana selesai dia menciptakan dunia ini, dia berhenti pada hari ketujuh, dia kuduskan, dia sucikan. Bukan berarti dia lelah, tetapi dia berhenti pada hari ketujuh, hari Sabat, dia kuduskan dan dia sucikan. Ini persis peristiwa dengan kematian dari Yesus. Mati hari Jumat, beristirahat dari segala pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib pada hari Sabat, dan pada akhirnya dia bangkit pada hari Minggu. Saudara-saudara, kalau kita melihat ada makna dari setiap hari Jumat sebelum Sabat, segala pekerjaannya ada makna dari hari-hari dari peristiwa dari Yesus. Sebelum Sabat, Jumat sebelum Sabat, segala pekerjaannya sudah selesai. Hari Sabat beristirahat dalam kubur. Hari Minggu, hari pertama, dia bangkit dengan jayanya di hari kemenangan. Tapi bukan berarti hari Tuhan sudah dipindahkan di hari kemenangan. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa hari Tuhan yang tadinya yang faktanya hari Tuhan itu adalah hari Sabat, ada yang bilang bahwa sudah dipindahkan di hari kemenangan, di hari Minggu, berdasarkan dengan katanya Yesus bangkit di hari Minggu, di hari kemenangan. Saudara-saudara, hal yang menarik waktu Yesus atau kubur Yesus disegel sepanjang Sabat, Yesus sementara beristirahat, artinya dia menghidupkan hukum tentang Sabat. Nah, yang menarik adalah kalau kita pelajari selanjutnya tentang orang Yahudi, orang Roma pada waktu itu yang katanya mereka pemelihara hari Sabat, tapi pada waktu Yesus dikuburkan pada hari Sabat, mereka terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak berkaitan dengan kekudusan hari Sabat. Hal yang menarik dari judul kubur yang disegel, kita tarik ke belakang. Pada waktu Yesus dilahirkan, siapa yang berencana membunuh bayi Yesus? Herodes. Dia memerintahkan untuk semua bayi yang lahir laki-laki waktu itu harus dibunuh. Dan kita tahu bersama bahwa pikiran dari itu, setanlah yang merasuki pikiran dari Herodes pada waktu itu. Nah, yang kedua, pada waktu Yesus akan disalibkan, siapa yang menarik pada waktu Yesus akan disalibkan? Pada waktu dia memberikan perintah, dia menyampaikan bahwa dia akan diserahkan, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang hampir-hampir membuat Yesus tidak disalibkan? Pada waktu itu siapa? Petrus. Setanlah yang menghasut Petrus. Kemudian pada waktu Yudas menjual atau dengan bahasanya mengkhianati Yesus, siapa yang mempengaruhi pikiran dari Yudas? Setan. Pada waktu petinggi-petinggi Roma, Pilatus dan lain sebagainya menghakimi dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, siapakah yang menjatuhkan, yang menghasut pikiran mereka? Dari setan. Dan pekerjaan setan ini tidak berhenti pada waktu itu. Dia terus berusaha sampai-sampai di Alkitab mengatakan bahwa kubur Yesus dijaga oleh Pilatus dan lain sebagainya. Itu juga pikiran berasal dari setan. Setan menjaga kubur Yesus agar supaya Yesus tidak bangkit dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada akhirnya kita tahu bersama bahwa Yesus atau dia telah bangkit. Pertanyaan, siapa yang membangkitkan Yesus? Dalam Alkitab dan Roh Nubuat menyampaikan bahwa malaikat yang membuka batu dan menggulingkan batu tersebut. Artinya malaikat-malaikat
terlibat dalam kebangkitan Yesus. Dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-24 berbunyi begini. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudara, secara umum inilah jawabannya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah membangkitkan dia. Mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Di sini dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Ada juga ayat yang menyampaikan bahwa Yesus, dia memproklamasikan bahwa pada akhirnya dia akan mati dan akan bangkit. Dengan sendirinya, dengan kuasanya, dengan keilahiannya, dia akan bangkit. Yang ketiga dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 bagian B. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Artinya saudara-saudara, dari ketiga pasal ini, Bapa, Anak, dan Roh, dia bekerja sama untuk membangkitkan Yesus. Ketiga oknum kealahan terlibat dalam proses penciptaan, proses keselamatan, dan proses kebangkitan dari Yesus. Tuhanlah yang membangkitkan. Ada hal yang menarik. Kalau sahabat katakan bahwa kemanusiaannya yang mati, namun keilahiannya tidak mati. Jadi ada yang mungkin bertanya, waktu Yesus mati, yang matinya apa? Pelajaran sekolah sahabat sini katakan, manusianya yang mati, tapi kealahannya tidak mati. Di dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk menghancurkan ikatan kematian. Lebih lanjut lagi ada kisah yang menarik dalam Matius pasalnya yang ke-28. Secara keseluruhan kalau kita melihat ada cerita di mana tersirat dalam kisah ini bahwa para penjaga melihat kebangkitan itu. Jika tidak, apa arti perkataan mereka? Seorang malaikat turun dari surga, memindahkan batu, duduk di atasnya, dan para pengawal pingsan. Ini adalah hal yang luar biasa. Saudara-saudara, oleh karena kuasa Tuhan, semua ini terjadi dan seterusnya. Hal berikut yang mereka tahu adalah kubur telah kosong. Mungkin ketika para tentara Romawi tidak sadar, malaikat itu mengambil tubuh Yesus. Atau mungkin para murid-murid yang melakukannya, atau orang lain yang mencurinya. Apapun yang terjadi, tubuh Yesus sudah tidak ada pada waktu itu, oleh karena dia telah bangkit. Nah, selanjutnya, pada waktu Yesus bangkit, banyak yang bangkit bersama dengan dia. Kita mengenal dalam perjalanan kerohanian pelayanan dari Yesus, dia telah melayani sebanyak 3,5 tahun pada waktu dia masih hidup. Dia banyak mengadakan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, mengusir roh jahat. Bahkan dia membangkitkan beberapa orang yang dicatat dalam Alkitab, yang termasuk yang kita lihat Lazarus yang sudah mati berhari-hari, sudah 3-4 hari, tapi dibangkitkan oleh Yesus. Dan pada waktu disalibkan, mati dan bangkit, banyak yang bangkit bersama dengan dia. Mereka yang disebutkan sebagai orang-orang suci. Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, halaman 438. Ketika Kristus bangkit, ia membawa banyak tawanan dari kubur. Pada saat kematiannya, telah membuka kubur mereka. Dan ketika ia bangkit, mereka keluar dengan dia. Merekalah yang telah bekerja sama dengan Allah, dan yang dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi baginya yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Mereka naik dengan dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Saudara-saudara, ini kita boleh lihat dalam Efesus 4 ayat 8 kalau tidak salah. Dan dalam Matius 27 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-54 kalau tidak salah. Mereka yang percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalaupun pada akhirnya kita diizinkan untuk beristirahat di dalam Tuhan, aplikasinya adalah, maka pada akhirnya kita yang percaya kepada Tuhan dan yang setia kepada Tuhan akan bangkit dan akan menerima upah kehidupan yang kekal. Selanjutnya, berbicara tentang saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. Pelajaran sekolah sahabat sini disinggung dalam Matius 28 ayat 1, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7.
Pada waktu Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain datang ke kubur, pelajaran sekolah sahabat di sini disinggung, mereka mencari dan melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kubur. Mereka terkejut dan pada waktu itu mereka kaget, terkejut oleh karena ada dua malaikat yang berdiri di samping mereka, memakai jubah putih yang sangat bersinar, yang sangat berkilauan terang, mengatakan kepada mereka, "Mengapa engkau mencari dia yang telah bangkit?" Artinya, malaikat katakan kepada mereka, kepada Maria Magdalena dan wanita yang lain, bahwa Yesus telah bangkit. Dan saudara-saudara, pelajaran yang pertama di poin yang pertama, saksi-saksi pertama yang melihat Yesus bangkit, yang mengetahui Yesus bangkit adalah para malaikat, Maria Magdalena, dan perempuan yang lain. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-9, dan ada beberapa informasi yang kita boleh lihat dalam Alkitab, saudara boleh baca itu juga di rumah, memberikan informasi bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menampakkan diri kepada Petrus, menampakkan diri kepada kedua muridnya yang berjalan menuju ke Emmaus, yang satu bernama Kleopas, yang satunya tidak disebutkan di dalam Alkitab siapa nama dari murid ini. Seminggu kemudian Yesus bertemu dengan Thomas dan Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan bahkan dalam pelajaran kehidupan dari Rasul Paulus juga, dia sempat bertemu dengan Yesus pada waktu dia mau pergi ke Damaskus. Dia bertemu di straight way, di jalan yang lurus, bertemu dengan Yesus. Dan pada akhirnya peristiwa itu membuat Paulus bertobat. Selama 40 hari, pelajaran sekolah sahabat di sini katakan, selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus telah dilihat oleh lebih dari 500 orang. Luar biasa sekali. Pertanyaan, bagaimanakah reaksi lebih dari 500 orang? Jadi bagaimana reaksi dari 500 atau lebih dari 500 orang itu? Mereka senang, bersukacita, datang menyembah Yesus pada waktu itu. Selanjutnya, berbicara tentang buah sulung yang telah mati. Pertanyaan, apa itu buah sulung? Dalam pelajaran sekolah sahabat di sini disinggung persembahan. Dan buah sulung dalam Alkitab adalah praktik pertanian dari bangsa Israel kuno. Sini katakan dengan makna keagamaan yang mendalam berkaitan dengan penata layanan. Ini adalah makna keagamaan ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada para pekerja. Umat Tuhan kelola dan menghasilkan hasil untuk mereka, dan hasil yang diberikan atau persembahan yang diberikan kepada Tuhan, itulah yang dinamakan dengan buah sulung. Persembahan atau mempersembahkan yang terbaik dan yang pertama kepada Tuhan. Saudara-saudara, praktik Israel pada waktu dulu kalau mereka bekerja, pekerjaan apa yang mereka tekuni, mendapatkan pekerjaan, hasil atau gaji yang pertama yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan. Barangkali ini kita perlu praktekkan. Ketika kita bekerja, mendapatkan pekerjaan yang pertama, buah sulungnya artinya gaji yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Alberto Ertim, penulis pelajaran sekolah sahabat di sini dia katakan, buah sulung menandakan bahwa panen bukan hanya telah mulai, tetapi juga memperlihatkan kualitas yang dihasilkan. Nah, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20? Saudara boleh baca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Pelajaran sekolah sahabat ada dan Alkitab juga ada. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kesimpulan, kematian dan kebangkitan Kristus menggambarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, membuktikan kemenangan Kristus dalam krisis melawan kuasa kegelapan. Yang kedua, menjadi perantara di surga untuk memperhatikan umat Tuhan. Yang ketiga,
menyiapkan umat manusia, umat Tuhan di kehidupan yang kekal. Sekarang, oleh karena Yesus telah mati dan bangkit dari kematian, apa yang akan kita buat? Orang Manado bilang apa dang torang mau baking. Nah, yang pertama, bersaksi mengabarkan Injil. Saudara boleh baca itu dalam Matius 27 ayatnya yang ke-53. Orang kudus yang bangkit, mereka bersaksi di kota kudus, di Yerusalem pada waktu itu. Setelah menerima berkat yang Tuhan sudah berikan, mereka tidak lupa untuk bersaksi. Kedua, berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Yang ketiga, takutlah akan Allah dan setialah beribadah kepada Tuhan. 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24. Yang keempat, yang terakhir, jangan lupa datang beribadah kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari tempat-tempat ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat Alkitab. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh dimampukan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kalaupun masih ada kurang dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Tuhan kiranya berkati, lengkapi, dan biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami boleh terus mempelajari firman Tuhan ini, boleh mendengar setiap rangkuman pelajaran sekolah Sabat, dan kami terus membaca akan firman Tuhan dan pelajaran sekolah Sabat. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, saudara boleh bagikan video ini, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang orang semua. Haleluya, tumingkas.